Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Namira Salsabila Kanahaya dengan NIM G0024176 dari kelompok B8 atau kelompok SGD 18. Hari ini saya akan membuat video laporan praktikum anatomi blok 2.2 yaitu kardiorespirasi. Jadi yang pertama yaitu ada anatomi traktus respiratorius superior. Jadi, traktus respiratorius superior itu terdiri atas organ-organ pernafasan yang terletak di luar kafum toraks, yaitu ada nasus, faring, dan laring. Nah, yang pertama ini ada nasus. Nasus externus itu memiliki beberapa tulang keras. Yang pertama ada osa nasale, lalu ada osa maxilla, dan juga ada osa frontal. Lalu ada beberapa tulang rawan atau kartilago. Yang pertama yaitu ada processus lateralis cartilago septinasi, yaitu yang ini. Lalu ada cartilago alaris mayor, yang ini. Lalu ada cartilago alaris minor. Lalu ada cartilago septinasi. Yang mana? Kebalikan. Ah, lalu ada kafum nasi. Kafum nasi itu adalah kavitas nasi atau rongga hidung. Nah, dia itu ada beberapa pintu. Yang pertama ada yang pintu depan, yaitu nares, itu yang menghubungkan kafum nasi dengan bagian inferior nasus externus dan lingkungan luar. Lalu ada yang pintu bagian posterior, yaitu disebut koana. Itu yang akan membuka ke dalam nasofaring. Lalu kafum memiliki tiga regio. Yang pertama ada regio olfaktoria. Itu adalah terdapat di apex kafum nasi, dibatasi oleh epitel olfaktorium yang berisi reseptor olfaktorium. Lalu ada regio respiratoria, itu bagian terbesar dari kafum nasi, mempunyai banyak suplai neurovaskuler, dibatasi oleh epitel respiratorium bersilia dan mukosel. Lalu ada regio vestibulum nasi, itu adalah ruangan di bagian dalam nares. Lalu ada septum nasi, itu dinding medial yang memisahkan kafum nasi dexter dan sinister. Dia itu terdiri dari cartilago septinasi, vomer, lamina perpendicularis, os etmoidal, lalu spina nasalis, os frontal, lalu os nasal, crista nasalis, os maxilla, dan os palatinum. Lalu ada dinding lateral kafum nasi itu memiliki tiga lengkungan. Yang pertama ada concha nasalis superior, concha nasalis media, dan concha nasalis inferior. Superior, medial, inferior. Nah, concha nasalis itu membagi kafum nasi menjadi 4 saluran udara. Yang pertama ada recessus sphenoethmoidalis, itu dia terdapat muara dari sinus sphenoidalis. Lalu ada meatus nasi superior, terdapat muara dari cellulae ethmoidalis posterior. Lalu ada meatus nasi media, itu terdapat beberapa bangunan. Yang pertama ada bula ethmoidalis, itu berbentuk kubah. Lalu ada hiatus semilunaris, yaitu saluran melengkung di bawah bula ethmoidalis. Dia merupakan muara dari sinus maxillaris. Lalu ada infundibulum ethmoidale, dia di ujung anterior hiatus semilunaris. Lalu ada processus uncinatus, dia itu batas bawah hiatus semilunaris. Lalu ada meatus nasi inferior, dia adalah muara dari ductus nasolacrimalis. Lalu ada beberapa vaskularisasi. Itu ada aliran darah berasal dari arteri karotis interna et externa. Ada cabang dari arteri karotis eksterna. Yang pertama ada arteri spenopalatina,
arteri palatina mayor, arteri labialis superior, dan ramus lateralis nasi. Lalu ada cabang dari arteri karotis interna. Yang pertama ada arteri ethmoidalis interior dan arteri ethmoidalis superior. Nah, vena-vena hidung itu mempunyai nama yang sama dari arteri dan akan berjalan berdampingan dengan arterinya. Lalu ada inervasi. Yang pertama ada sensorik penciuman, itu ada nervus olfactorius. Lalu ada sensorik umum, ada cabang-cabang dari nervus ophthalmicus seperti nervus ethmoidalis anterior dan nervus ethmoidalis posterior serta nervus nasopalatinus cabang dari nervus maxillaris. Lalu ada yang saraf otonom, itu ada nervus facialis dan nervus maxillaris. Lalu selanjutnya ada faring. Faring dibagi menjadi 3 regio atau pars berdasarkan hubungannya dengan struktur anteriornya. Yang pertama ada nasofaring. Nasofaring itu terletak di posterior nasus dan superior dari palatum mol, setinggi vertebrae cervical 1 sampai 2. Lalu nasofaring sendiri itu ada tersusun dari beberapa, yaitu ada opte atau osium pharyngeum tube auditive aesthesi. Osium ini merupakan pintu masuk tuba auditiva yang menghubungkan nasofaring dengan kavitas timpanika telinga. Lalu ada tonsila faringea, terletak di membrana mukosa dinding posterior nasofaring, pembesaran dari tonsila faringea. Ini dikenal sebagai hipertrofi adenoid. Lalu ada torus tubarius, peninggian dari sebelah posterior dan superior opte. Lalu ada torus levatorius, peninggian di inferior opte yang dibentuk oleh musculus levator veli palatini. Lalu ada recessus pharyngeus terletak di dorsal torus tubarius. Lalu ada orofaring. Orofaring itu terletak di posterior cavum oris, setinggi vertebrae cervical 2 sampai 3. Orofaring itu merupakan bagian faring yang terletak di belakang cavum oris. Keduanya itu dipisahkan oleh isthmus faucium. Lalu di orofaring terdapat beberapa bangunan. Yang pertama terdiri dari beberapa, yaitu arcus palatoglossus, sebuah lipatan mukosa di anterior fossa tonsillaris, membentang dari palatum mol hingga tepi lingua. Terbentuk karena adanya desakan dari musculus palatoglossus. Lalu ada arcus palatopharyngeus, suatu pelipatan mukosa di posterior fossa tonsillaris. Lalu ada fossa tonsillaris, yaitu cekungan di antara arcus palatoglossus dan arcus palatopharyngeus. Lalu ada valicula epiglotika, yaitu tempat tertampungnya benda tumpul yang tertelan. Lalu yang ketiga ada laringofaring, yaitu terletak di posterior laring setinggi vertebrae cervical 3 sampai 5. Dia itu ada fossa piriformis terletak di kanan dan kiri dari laringofaring, berfungsi untuk menampung benda tajam yang tertelan. Lalu ada aditus laringis, merupakan pintu masuk menuju laring, yang terletak pada dinding anterior laringofaring. Dan untuk vaskularisasinya, arteri di bagian atas berasal dari arteri karotis eksterna. Lalu ada arteri maxillaris, arteri facialis, arteri faringea ascendens, dan arteri lingualis. Lalu untuk di bagian bawah itu berasal dari truncus tirocervicalis, arteri subclavia yang berlanjut menjadi arteri thyroidea inferior. Lalu ada tonsila palatina mendapat suplai darah utama dari ramus tonsillaris, arteri facialis. Lalu untuk venanya sendiri yaitu ada plexus venae pharyngealis yang akan mengalir ke plexus pterygoideus di superior dan ke vena facialis serta vena jugularis interna di inferior. Lalu untuk inervasinya sendiri yang sensorik ada plexus pharyngeus dari nervus glossopharyngeus, lalu yang motorik dari plexus pharyngeus dari nervus vagus. Lalu selanjutnya ada laring, yaitu merupakan saluran pernafasan, sphincter, dan organ
fonasi yang membentang dari lingua hingga trakea. Laring merupakan saluran yang fleksibel saat proses menelan. Saat istirahat, laring terletak setinggi skeletopis vertebrae cervicalis 3 sampai vertebrae cervicalis 6. Nah, lalu untuk skeleton laring sendiri, yang pertama ada cartilago thyroidea. Kartilago terbesar di laring pada pria membentuk prominentia laringea atau Adam's apple. Sudut pada pria yaitu 90 derajat, lebih tajam daripada sudut pada wanita yaitu 120 derajat. Lalu ada cartilago cricoidea berbentuk melingkar di inferior cartilago thyroidea. Lalu ada cartilago epiglottis bentuknya seperti daun. Lalu ada cartilago corniculata yang ini. Yang ini ada di ujung cartilago arytenoidea. Lalu ada cartilago cuneiforme, tidak ada perlekatan dengan cartilago lainnya. Lalu ada cartilago trichitea. Lalu ada beberapa ligamentum, itu ligamentum eksintrik yang menempelkan laring ke struktur lain seperti os hyoideum atau trakea. Yaitu ada disusun oleh membrana tiroidea, ligamentum hyoepigloticum, ligamentum cricotracheal. Lalu ada ligamentum intrinsik yang menghubungkan tulang rawan laring di antara keduanya. Tersusun dari membrana quadriangularis, membrana cricotiroidea, dan conus elasticus, dan juga ada conus elasticus. Beberapa bagian penting yang ada di kavitas laringis. Yang pertama ada plica vestibularis atau pita suara palsu. Lipatan membran mukosa yang meliputi ligamentum vestibularis membentang antara cartilago thyroidea dan cartilago arytenoidea. Lalu ada rima vestibularis yang itu yaitu celah yang terletak antara kedua plica vestibularis dexter et sinister. Lalu ada plica vocalis atau pita suara asli, lipatan yang meliputi ligamentum vocale dan musculus vocalis berfungsi mengontrol produksi suara. Lalu ada rima glottidis atau celah yang terletak antara kedua plica vocalis dexter et sinister. Lalu ada ventriculus laryngealis terletak di antara plica vestibularis dan plica vocalis. Pada bagian anterior meluas dan membentuk suatu kantung buntu yang disebut dengan sakus laringis yang banyak terdapat glandula mukosa atau untuk lubrikasi plica vocalis. Lalu untuk vaskularisasinya sendiri, yang pertama ada untuk arterinya ada arteri laringeal superior, cabang dari arteri tiroidea superior. Lalu ada arteri laringeal inferior, cabang dari arteri tiroidea inferior. Lalu ada arteri cricotiroidea, cabang dari arteri tiroidea superior. Lalu untuk venanya sendiri ada vena laringeal superior, ada vena laringeal inferior, ada vena. Lalu untuk inervasinya sendiri yang motorik, itu semua muskulus mendapat inervasi dari nervus vagus kecuali musculus cricotiroideus mendapat inervasi dari ramus externus, nervus laryngeus superius. Lalu untuk yang sensorik, di atas plica vocalis itu ada nervus laryngeus superior, dan di bawah plica vocalis ada nervus laryngeus recurrens. Lalu selanjutnya saya akan melanjutkan untuk materi kedua, yaitu ada anatomi core. Nah, untuk letak anatomisnya sendiri, yaitu dia terletak di kavitas torakis, lebih tepatnya di mediastinum medius. Dia dieratkan pada kavitas torakis. Yang pertama dengan corpus sterni itu dilekatkan oleh ligamentum sternopericardiaca. Dengan processus sipoideus, dia dilekatkan oleh ligamentum sipopericardiaca. Dengan diafragma, dia dilekatkan oleh ligamentum pericardiofrenica. Lalu dengan vertebrae, dia dilekatkan oleh ligamentum vertebropericardiaca. Lalu untuk batas-batas jantung sendiri, di bagian kanan atas,
Itu dia dibatasi oleh SIC2 linea parasternalis dextra. Lalu untuk di bagian kiri atas, dia dibatasi oleh SIC2 linea parasternalis sinistra. Lalu untuk di bagian kanan bawah, dia dibatasi oleh SIC4 linea parasternalis dextra. Lalu untuk di bagian kiri bawah, dia dibatasi oleh SIC5 linea mid clavicularis sinistra. Lalu untuk struktur eksternal jantung sendiri, itu setiap cor dapat diidentifikasi adanya apex, basis, dan 3 fasies, yaitu ada fasies sternocostalis, itu di bagian anterior. Bagian anterior. Yes. Ah, lalu ada fasies diafragmatica dan fasies pulmonalis. Basisnya itu mengarah ke bahu kanan, sedangkan apexnya mengarah ke panggul kiri. Nah, ini apex, ini basisnya. Fasies sternocostalis itu dia dibentuk oleh ventriculus dexter dan atrium dextrum. Yang diantaranya terdapat sulcus anterioventricularis dan pada pinggir kirinya juga disusun sedikit oleh auricula sinistra. Lalu untuk fasies diaphragmatica dibentuk oleh ventriculus dexter et sinister yang dipisahkan oleh sulcus interventricularis posterior dan bersandar pada sentrum tendineum diaphragmatica. Permukaan inferior atrium dextrum yang bermuara ke vena cava inferior juga ikut untuk membentuk fasies ini. Lalu ada fasies pulmonalis, dia dibentuk oleh ventriculus sinistra yang membentuk impresio cardiaca pada fasies medialis pulmo sinistra dan atrium dextrum untuk pulmo dexter. Lalu ada 4 ruangan jantung. Yang pertama ada atrium dextrum, atrium sinistrum, ventriculus dextrum, dan ventriculus sinistrum. Auricula itu beda dengan atrium. Dia merupakan struktur pelengkap atrium yang menonjol yang merupakan sisa atrium kanan janin. Auricula ini dapat meredakan tekanan tinggi di atrium dengan meningkatkan kapasitas atrium pada saat stres. Lalu di permukaan luar jantung juga terdapat banyak sulcus-sulcus tempat lewatnya pembuluh darah jantung. Lalu untuk skeleton cordis, itu dia tuh fungsinya tempat untuk melekatnya miokardium sebagai kerangka dari kor, tempat perlekatan kuspis, katup jantung, dan isolator impuls antara atrium dan ventrikel. Nah, terdiri atas, yang pertama ada annulus fibrosus. Nah, annulus fibrosus ada 4 cincin fibrosa yang mengelilingi 2 osium atrioventriculare, orificium aorta, dan orificium troncus pulmonalis. Yaitu ada annulus anterioventricularis dexter, lalu ada annulus anterioventricularis sinister, lalu ada annulus valva aortae, dan ada annulus valva trunci pulmonalis. Lalu ada trigonum fibrosum, yaitu daerah penebalan jaringan yang menghubungkan antara annulus, yaitu ada trigonum fibrosum dextrum dan ada trigonum fibrosum sinistrum. Lalu ada pars membranacea septum interventriculare, interarterial, dan atrioventriculare. Lalu struktur internal core itu ada atrium dexter. Atrium dexter itu terdiri atas satu ruangan utama yang halus, yaitu sinus vena cavae. Lalu ada satu ruangan kecil yang kasar, itu terbentuk dari musculi pectinati. Lalu ada auricula dextra. Lalu ada septum interarteriale. Lalu ada limbus fossa ovalis. Lalu juga atrium dextrum akan dihubungkan dengan ventriculus dextrum melalui osium atrioventriculare dextra dan dibatasi oleh valva anterioventricularis dextra atau valva tricuspidalis. Lalu ada muara-muara pembuluh darah. Yang pertama, vena cava superior itu dia melalui osium vena cava superior. Vena cava inferior dia melalui osium vena cava inferior. Lalu untuk sinus coronarius dia melalui osium sinus coronarii. Lalu ada vena cordis minimae dia melalui foramina venarum minimarum.
Lalu untuk ventriculus dexter, dia terdiri atas satu ruangan dengan permukaan kasar, tersusun dari rigi-rigi yang menonjol disebut trabecula carinae. Ada 3 jenis trabecula carinae. Yang pertama ada musculi papillaris, dia melekat ke dinding ventrikel melalui basisnya. Sedangkan bagian puncaknya dihubungkan melalui chorda tendinae atau tali-tali fibrosa ke cuspis valva tricuspidalis. Lalu ada trabecula septomarginalis yang dia tuh menyelang rongga ventrikel dari septum ke dinding anterior. Hanya terdapat di ventrikel dexter. Lalu ada rigi-rigi biasa yang menonjol pada permukaan dalam. Lalu ada septum interventriculare, dekat antara ventrikel kanan dan kiri. Lalu ada osseum trunci pulmonalis, dia menghubungkan dengan truncopulmonalis yang dibatasi oleh valva trunci pulmonalis. Lalu ada atrium sinister, terdiri atas sinus venarum cavarum dan auricula sinistra. Dia terdiri dari osseum arteri vena sinistrum menghubungkan dengan ventriculus sinistrum, fossa ovalis dan valvular foraminis ovale. Dia dimurai oleh 2 buah vena pulmonalis dexter, 1 buah vena pulmonalis sinister superior, dan 1 buah vena pulmonalis sinistra inferior. Lalu untuk ventriculus sinister, dia membentuk apex cordis, miokardium lebih tebal dibandingkan yang lain karena fungsinya itu adalah memompa melawan tekanan tinggi, yaitu ke seluruh tubuh. Lalu ada vestibulum aorta, bagian ventriculus sinister yang melekat mendekati aorta. Lalu ada osseum aorta, lalu ada musculi papillaris. Lalu dari katup jantung juga ada 4, seperti yang dibahas tadi, yaitu 2 katup anteroventricularis. Lalu itu ada valva tricuspidalis. Salah, maaf. Tricuspidalis, lalu ada valva mitralis, lalu ada 2 katup semilunaris. Itu ada valva pulmonalis dan juga ada valva aorticus. Dan untuk aliran darah jantung sendiri, itu darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 masuk ke atrium dextra melalui vena cava superior dan vena cava inferior. Lalu akan menuju ke valva tricuspidalis. Valva tricuspidalis terbuka, lalu menuju ventricular dextra, lalu valva pulmonalis terbuka, dan akan masuk ke pulmo untuk exchange menjadi O2 melalui truncus pulmonalis. Darah yang mengandung O2 masuk kembali ke atrium sinistra melalui vena pulmonaris dextra et sinistra. Lalu valva mitralis terbuka, lalu akan menuju ke ventricle sinistra, dan valva aorta terbuka mengalirkan darah ke seluruh tubuh melalui aorta. Lalu untuk inervasinya, yang pertama ada inervasi autonom, itu diperankan oleh plexus cardiacus. Nah, serabut simpatik yang berasal dari ganglion servikal, rangsangan simpatis dari saraf simpatis ini akan menghasilkan akselerasi jantung, meningkatkan kontraksi otot jantung, dan dilatasi arteri koronaria. Lalu untuk serabut parasimpatis, dia itu berasal dari nervus vagus, di mana akan merangsang berkurangnya denyut jantung, daya kontraksi otot jantung, dan konstriksi arteri koronaria. Lalu ada inervasi sensorik, dia itu perannya diambil oleh serabut afferens. Lalu untuk materi yang selanjutnya, ada anatomi tractus respiratorius inferior. Jadi di tractus respiratoris inferior ini yang pertama ada trakea, dia itu letaknya setinggi vertebrae cervical 6 sampai vertebrae thoracalis 4 atau 5. Nah, pembagiannya yang pertama itu ada trachea pars cervicalis dan ada trachea pars thoracalis. Untuk penyusunnya sendiri itu disusun oleh musculus trachealis yang berada di posterior, lalu cartilago trachealis yang bertipe cartilago hyalin berada di anterior dan lateral, berbentuk seperti tapal kuda atau bentuk C. Lalu ada ligamentum anular trachealis berfungsi untuk menyokong trakea agar tidak kolaps.
Lalu untuk bangunan-bangunan penting, yang pertama itu ada bifokardiotrachea, yaitu percabangan trakea menjadi bronchus primarius dextra et sinistra, setinggi vertebrae thoracalis 4 atau 5. Terus lalu ada karina, yaitu penonjolan pada bifokardia trachea. Dia fungsinya untuk reseptor batuk dan reseptor iritan. Lalu untuk vaskularisasinya sendiri, dia divaskularisasi oleh arteri tiroidea inferior. Lalu untuk drainase vena sendiri ada dari plexus tiroideus yang selanjutnya akan menjadi vena tiroidea inferior. Lalu untuk inervasinya sendiri, yang simpatis ada truncus sympathicus. Lalu untuk parasimpatis ada nervus vagus dan nervus laryngeus recurrens. Lalu ada bronchus. Bronchus yang pertama itu ada menjadi dibagi dua zona, yaitu ada zona konduksi yang fungsinya untuk menyaring, menghangatkan, melembabkan, dan menghantarkan udara ke pulmo. Dia tuh meliputi zona konduksi itu meliputi hidung, faring, laring, trakea, bronchus bronchiolus, dan bronchiolus terminalis. Lalu untuk zona respiratorius, yang fungsinya untuk pertukaran gas antara udara dan darah, meliputi bronchiolus respiratorius, ductus alveolaris, saccus alveolaris, dan alveoli. Nah, untuk bronchus primarius sendiri, dia tuh dimulai dari bifokardiotrachea sampai hilum pulmonalis. Nah, bronchus primarius itu ada sepasang, yaitu bronchus primarius dexter dan bronchus primarius sinister. Nah, perbedaannya sendiri, bronchus primarius dexter itu lebih pendek daripada bronchus primarius sinister. Untuk bronchus primarius sinister sendiri, dia panjangnya itu 5-7 cm. Untuk lebar penampangnya sendiri, primarius dexter itu lebih lebar. Diameternya dia juga lebih besar, sementara untuk bronchus primarius sinister dia lebih sempit. Untuk posisinya sendiri, bronchus primarius dexter dia lebih tegak atau vertikal, membentuk sudut 25 derajat dengan linea mediana. Sementara yang bronchus primarius sinister dia berbentuknya lebih datar atau horizontal, membentuk sudut 45 derajat dengan linea mediana. Lalu ada bronchus secundus. Bronchus secundus juga ada sepasang, yaitu bronchus secundus dexter dan bronchus secundus sinister. Dia merupakan terusan dari bronchus primarius. Nah, letaknya sendiri dia dibagi menjadi 3. Bronchus dexter itu bronchus secundus dexter dia menjadi tiga sesuai dengan jumlah lobus pulmo dexter. Lalu untuk bronchus secundus sinister dia jumlahnya itu ada 2 sesuai dengan jumlah lobus pulmo sinister. Untuk letak skeletopisnya sendiri dia itu masuk hilum pulmonalis setinggi vertebrae thoracalis 5. Sementara yang bronchus secundus sinister dia masuk hilum pulmonalis setinggi vertebrae thoracalis 4. Untuk penamaannya sendiri, untuk bronchus secundus dexter, itu ada bronchus secundus eparterialis. Dia itu dipercabangkan sebelum masuk hilum pulmonalis. Sementara bronchus secundus hyperterialis, dia itu dipercabangkan setelah masuk hilum pulmonalis. Nah, untuk yang bronchus secundus sinister, keduanya merupakan bronchus secundus hyperterialis. Lalu ada bronchus tertius. Jumlah bronchus tertius bergantung pada jumlah segmen paru. Biasanya dexter itu ada 10 bronki dan sinister itu ada 8 atau 9 bronki. Kemudian dia akan bercabang menjadi bronchiolus yang tidak memiliki kartilago. Tiap bronchiolus akan bercabang menjadi 4-5 bronchiolus terminalis yang merupakan akhir dari sistem konduksi atau zona konduksi. Bronchiolus terminalis bercabang menjadi bronchiolus respiratorius, yaitu tempat pertukaran udara pertama terjadi. Lalu akan menjadi ductus alveolaris, lalu akan menjadi saccus alveolaris dan berakhir menjadi alveolus. Lalu ada pulmo. Pulmo itu terdiri dari basis pulmonalis berada di atas diafragma, lalu apex pulmonalis terletak di atas costa 1 dan masuk ke dasar leher. Lalu ada 3 fasies. Lalu ada 2 fasies. Yang pertama fasies costalis yang menghadap ke costae dan spatium intercostale dinding kalkum toraks. Lalu ada fasies mediastinalis berbatasan dengan mediastinum di anterior dan columna vertebralis di posterior. Lalu ada 2 margo juga, ada margo inferior.
bertepi tajam dan memisahkan basis pulmo dengan facies costalis. Lalu ada margo anterior et posterior memisahkan facies costalis dan facies mediastinalis. Lalu ada pulmo dexter. Yang ini, pulmo dexter itu terdiri dari 3 lobus. Yang pertama ada lobus superius, yaitu setinggi SIC 2, lalu lobus medius, yaitu ada di SIC 4, dan lobus inferius, dia ada di SIC 6. Lalu ada di lobus dexter itu ada 10 segmen tertius bronchi, ada visura obliquus pulmonis dexter, dan ada visura horizontalis pulmo dextra. Lalu ada pulmo sinister, yang ini, dia itu terdiri dari 2 lobus yang terletak di SIC 2 dan SIC 6. Lalu dia juga ada 8-9 segmen dari tertius bronchi. Lalu ada visura obliqu pulmonis sinistra dan juga ada lingua pulmonis. Lalu ada radix et hilum pulmonis. Radix pulmonis itu kumpulan struktur yang melekatkan pulmo ke struktur-struktur mediastinum. Radix ditutupi oleh pleura parietalis dan pars mediastinalis yang berefleksi menjadi pleura visceralis. Lalu ada hilum pulmonis, yaitu daerah tempat struktur-struktur masuk dan keluar seperti bronkus, arteri vena pulmonis, vasa limfatika, dan nervi. Lalu selanjutnya ada pleura. Lapisan pleura sendiri, yang pertama ada pleura parietalis. Berdasarkan topografinya, pleura parietalis terbagi menjadi, yang pertama ada pleura parietalis pars costalis, yaitu yang menutup permukaan dalam dinding torakis. Lalu yang kedua ada pleura parietalis pars mediastinalis, yaitu yang menutupi mediastinum. Lalu ada pleura parietalis pars diafragmatica, dia akan berbatasan dengan frenica membentuk fascia frenicopleuralis. Lalu yang kedua yaitu ada lapisan pleura visceralis. Pleura visceralis itu cervicalis, melapisi apex pulmonis sebagai kubah atau kupula. Yang lapisan pleura parietalis itu dibagi menjadi 4 ternyata, dan yang terakhir itu ada pleura cervicalis, yaitu dia melapisi apex pulmonis sebagai kubah atau kupula pleura di atas koste 1. Lalu untuk lapisan kedua yaitu ada pleura visceralis. Lalu ada cavum pleura, yaitu di dalam cavum pleura itu tekanan di dalam cavum pleura itu harus selalu dipertahankan negatif sehingga udara bisa dipompa masuk ke pulmo dan keluar pulmo. Lalu ada potential space. Yang pertama ada recessus costomediastinalis, yaitu berada di tempat pleura parietalis pars costalis bersentuhan dengan pleura parietalis pars mediastinalis. Lalu ada recessus costodiaphragmaticus, dia itu dibentuk oleh lipatan pleura costalis dan diafragmatika berisi cairan ketika berdiri, memungkinkan pulmo bergerak ketika bernafas. Lalu untuk vaskularisasinya sendiri, pleura parietalis dia divaskularisasi, yang pertama pars mediastinalis dia divaskularisasi oleh arteri pericardiofrenica. Lalu untuk pars diafragmatika dia divaskularisasi oleh arteri frenica superior dan arteri musculofrenica. Lalu untuk pars costalis sendiri dia divaskularisasi oleh arterie intercostalis. Lalu yang pleura visceralis dia divaskularisasi oleh arteri bronchialis cabang aorta descendens partorakis. Lalu untuk drainase venanya sendiri, pleura parietalis venanya kemudian bersatu dengan vena sistemik di bagian dinding torak yang berdekatan. Untuk pleura visceralis bermuara ke vena pulmonalis. Untuk inervasinya sendiri, dia diinervasi oleh pleura parietalis. Di bagian costalis, dia diinervasi oleh nervus intercostalis. Sementara di bagian pars diafragmatica dan mediastinalis, dia diinervasi oleh nervus phrenicus. Dan untuk pleura visceralis,
Dia diinovasi oleh GVA. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.